Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasma Andani, NIM 204821027, Program Studi Farmasi kelas A semester 1, tugas mata kuliah Matematika Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Sutrisno MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dosis. Sebelum ke perhitungan dosis, apakah teman-teman sekalian ada yang tahu apa itu dosis? Nah, dosis adalah takaran obat yang diberikan kepada pasien yang dapat memberikan efek farmakologis atau khasiat yang diinginkan. Secara umum, penggunaan dosis dalam terapi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dosis lazim. Dosis lazim adalah dosis yang digunakan sebagai pedoman umum pengobatan atau yang direkomendasikan dan sering digunakan. Sifatnya tidak mengikat, biasanya di antara dosis minimum dan dosis maksimum. Yang kedua ada dosis maksimum. Dosis maksimum adalah dosis yang terbesar yang masih boleh diberikan kepada pasien, baik untuk pemakaian sekali maupun sehari, tanpa membahayakan atau berefek toksik ataupun overdosis. Namun, untuk terapi sebaiknya menggunakan pedoman dosis lazim. Selanjutnya, bagaimana cara perhitungan dosis? Nah, untuk cara perhitungan dosis itu dibagi dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah berdasarkan bentuk obat. 1. Cara menghitung dosis obat tablet, pil, atau kaplet. Obat tablet, pil, atau kaplet adalah obat bubuk yang terdiri dari satu ataupun lebih macam obat yang dipadatkan dalam bentuk lonjong atau lempengan. Obat ini hanya dapat digunakan dengan cara oral, mulut, atau bawah lidah. Untuk cara perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut. Order dokter, persediaan obat. Dengan keterangan, sediaan obat adalah jumlah dari total kandungan dalam satu tablet, pil, kaplet, vial, ataupun ampul. Untuk contoh soalnya, ketika dokter meminta memberikan paracetamol tablet 250 mg, satu kaplet obat memiliki sediaan 500 mg. Maka cara perhitungannya 250 mg per 500 mg. Sehingga didapatkan setengah tablet. 2. Cara menghitung dosis obat sirup. Sebagian orang, khususnya anak-anak, mungkin lebih menyukai jenis obat yang satu ini. Obat sirup merupakan salah satu obat yang dilarutkan di dalam air yang sudah diberikan tambahan eliksir atau pemanis. Jenis obat ini hanya dapat diberikan melalui mulut atau oral. Untuk cara perhitungan dosisnya dapat menggunakan rumus berikut. Order dokter, persediaan obat dikali dengan pelarut. Contohnya, ketika dokter membuat resep Sanmol Forte sirup 120 mg Prorenatera, sediaan obat Sanmol Forte sirup adalah 240 mg tiap 5 ml, maka cara menghitungnya ialah 120 mg per 240 mg dikali dengan 5 ml, sama dengan 2,5 ml atau setengah dari resep. 3. Cara menghitung dosis obat serbuk. Obat serbuk adalah salah satu jenis obat yang berbentuk bubuk dan harus dilarutkan dengan air. Berbeda dengan jenis obat sebelumnya yang digunakan dengan oral atau mulut, obat serbuk hanya bisa diberikan melalui intravena. Ketika menghitung dosis obat serbuk ini membutuhkan kreativitas ketika menambahkan pelarutnya. Untuk cara menghitung dosis obat serbuk, Anda bisa menggunakan kembali rumus untuk menghitung dosis obat sirup. Anda mempunyai kebebasan untuk melarutkan obat serbuk. Namun, yang perlu kita ingat ketika memberikan pelarut adalah jumlah pelarut jangan sampai terlalu pekat ataupun terlalu sedikit. Jika jumlah pelarut terlalu sedikit, maka akan terasa sakit pada saat diberikan. Namun, jangan pula terlalu banyak ketika memberikan pelarut ini. 4. Cara menghitung dosis obat menggunakan alat. Cara menghitung dosis obat yang terakhir adalah untuk menghitung jenis obat yang perlu menggunakan alat. Ketika memberikan obat, ada kalanya jenis obat-obat yang diberikan melalui intravena memerlukan waktu yang lama dan berkesinambungan, atau jumlahnya juga sangat sedikit. Dalam pemberian pun juga membutuhkan alat seperti infus pump atau syringe pump. Untuk perhitungan dosisnya dapat digunakan rumus berikut. Order dokter per jam dikali 60 mikrotetes per cc dikali kilogram dari berat badan dikali pelarut persediaan obat, atau order dokter per menit dikali 60 mikrotetes per cc dikali kilogram dari berat badan dikali pelarut persediaan obat.
Contohnya, heparin 1000 IU per jam. Sediaan obat 1 ml heparin adalah 5000 IU dan jumlah pelarut 100 cc. Maka cara menghitungnya 1000 IU per 60 menit dikali 60 mikrotetes per cc dikali 100 cc per 5000 IU sama dengan 20 cc per jam. Yang perlu diperhatikan ketika menghitung dosis obat yang akan diberikan menggunakan alat adalah kesamaan satuan dosis yang digunakan dengan sediaan obat. Misalnya, ketika order dokter 0,05 mikrogram, tetapi sediaan obat ialah 200 mg, maka Anda harus mengubah 200 mg menjadi 200.000 mikrogram. Aspek perhitungan dosis yang selanjutnya yaitu berdasarkan umur. Perhitungan dosis anak. A. Rumus yang digunakan untuk anak berusia di bawah 8 tahun dengan rumus N per N ditambah 12 dikali dosis maksimum dewasa dengan N merupakan umur dalam tahun. B. Rumus Dilling. Rumus Dilling ini digunakan untuk anak lebih besar atau sama dengan 8 tahun dengan rumus N per 20 dikali dosis maksimum dewasa dengan N merupakan umur dalam bentuk tahun. C. Rumus Fried atau untuk bayi, yaitu rumusnya N per 150 dikali dosis maksimum dewasa dengan N itu umur dalam bentuk bulan. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan persentase dosis obat. Yang pertama, persentase dosis obat sekali. Rumusnya takaran obat sekali dalam resep per dosis obat sekali dikali 100%. Yang kedua, persentase dosis obat sehari. Rumusnya takaran obat sehari dalam resep per dosis obat sehari dikali 100%. Agar teman-teman sekalian bisa lebih paham, berikut contoh soal dalam bentuk sediaan serbuk. Sebuah resep atropin sulfat 0,5 mg, dosis sekali 1 mg, dan dosis sehari di 3 mg. Untuk Rifki yang berusia 12 tahun. Analisa resep. Dari resep diketahui untuk membuat 10 bungkus serbuk sediaan mengandung 0,5 mg atropin sulfat setiap bungkus. Aturan pakai 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, mari kita jawab. Karena Rifki berusia 12 tahun, yang berarti lebih dari 8 tahun, maka kita menggunakan rumus Dilling, yaitu N per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Yang pertama, kita lakukan perhitungan dosis sekali pakai. Dosis sekali pakai yaitu 1 mg, maka didapat 12 per 20 dikali 1 mg, hasilnya 0,6 mg. Dosis atropin sulfat sekali pakai. Sedangkan untuk persentase dosis sekali pakai yaitu takaran obat sekali dalam resep per dosis sekali dikali 100%, sehingga didapat 0,5 per 0,6 mg dikali 100%, hasilnya 83,3%, atau boleh diracikkan dan diserahkan karena tidak lebih dari 100%. Yang kedua, perhitungan dosis untuk sehari menggunakan rumus Dilling, yaitu N per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Dosis sehari tadi yaitu 3 mg, maka didapatkan 12 per 20 dikali 3 mg, hasilnya 1,8 mg dosis atropin untuk sehari. Sedangkan untuk persentase dosis sehari ialah takaran obat sehari dalam resep per dosis sehari dikali 100%, sehingga didapatkan 3 dikali 0,5 per 1,8 dikali 100%, sehingga menghasilkan 83,3%, atau boleh diracikkan dan diserahkan karena tidak lebih dari 100%. Selanjutnya, perhitungan dosis lansia. Ada beberapa ketetapan dosis untuk setiap umur lansia. Yang pertama, untuk umur 60-70 tahun, dosisnya yaitu 4/5 dari dosis dewasa. Selanjutnya, untuk umur 70-80 tahun, dosisnya sama dengan 3/4 dari dosis dewasa. Selanjutnya, untuk umur 80-90 tahun, dosisnya sama dengan 2/3 dari dosis dewasa. Dan yang terakhir, untuk umur 90 ke atas,
maka dosisnya sama dengan setengah dari dosis dewasa. Contohnya, misal dosis dewasa paracetamol 500 mg untuk sekali pakai, berapa dosis untuk lansia berumur 67 tahun? Karena umurnya 67 tahun, maka kita memakai ketetapan untuk umur 60-70 tahun, yaitu dosisnya 4/5 dari dosis dewasa, sehingga didapatkan 45 dikali 500 mg sama dengan 400 mg untuk sekali pakai lansia umur 67 tahun dengan menggunakan kisaran 60-70 tahun. Aspek perhitungan dosis yang selanjutnya yaitu berdasarkan berat badan. Rumus Dermage. N per 70 dikali dosis maksimum dewasa dengan N merupakan berat badan dalam kilogram. Contohnya, dosis lazim paracetamol untuk dewasa adalah 500 mg untuk satu kali pakai. Berapa dosis obat ini untuk anak berbobot 40 kg? Maka jawabnya yaitu 40 per 70 dikali 500 mg sehingga menghasilkan 285,71 mg. Aspek perhitungan dosis yang selanjutnya yaitu berdasarkan luas permukaan. Rumusnya, luas permukaan tubuh dalam meter kubik sama dengan akar tinggi dalam sentimeter dikali bobot dalam kilogram per 3.600. Setelah luas permukaan tubuh dihitung, maka dimasukkan ke dalam rumus selanjutnya yang digunakan untuk melakukan konversi atau penyesuaian dari dosis dewasa ke dosis anak-anak. Dengan rumus dosis perkiraan sama dengan luas permukaan tubuh dalam meter kubik per 1,73 dalam meter kubik dikali dosis dewasa. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah resep ketoprofen 50 mg yang diperuntukkan untuk pasien bernama Fafa yang memiliki tinggi badan 105 cm dengan bobot badan 29 kg dan umur 5,5 tahun. Kita jawab menggunakan rumus luas permukaan tubuh sehingga didapatkan akar 105 cm dikali 29 kg per 3.600 sehingga didapatkan hasilnya 0,92 meter persegi. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus dosis penyesuaian sehingga didapatkan 0,92 meter persegi per 1,73 meter persegi dikali 50 mg sehingga dihasilkan 26,5 mg dosis sekali pakai untuk anak tersebut. Baik teman-teman, sekian video saya mengenai cara perhitungan dosis obat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.